How are you today? I hope you are so good for today. For this time, I will explain about the instruction for our mid test. Ya, jadi saya akan membahas mengenai tutorial ya, bagaimana kita mengikuti UTS, karena nanti UTS-nya berbentuk khusus. Kita sebenarnya tidak ada UTS, nanti saya akan beri penjelasan bagaimana kita bisa mengikuti UTS dan UAS untuk perkuliahan kita. Maka stay tune terus di video saya, disimak dengan baik, diperhatikan dengan baik sehingga nanti tidak ada kesalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang yang membuat Anda menjadi semakin bingung ya. Disimak terus, dan ini adalah tutorial kita untuk mengerjakan UTS. Ya, untuk mata kuliah kita, khususnya di lab, apapun mata kuliahnya ya, jadi ada mata kuliah Lab English for PR atau Advanced Listening ya. Untuk mata kuliah yang saya ampu, kebetulan ada mata kuliah di lab untuk bahasa Inggris. Sebenarnya tidak ada UTS dan UAS untuk mata kuliah kita. Lalu apa penggantinya? Kalau untuk mata kuliah kita di era pandemi saat ini, diganti penamaannya, ingat diganti penamanya menjadi Project 1 untuk UTS dan Project 2 adalah untuk UAS. Ya, sekali lagi untuk penamaannya adalah Project 1 untuk UTS dan Project 2 untuk UAS. Maka nanti kalau saya bilang Project 1 artinya Anda sudah melakukan UTS, atau Project 2 Anda melakukan UAS, begitu ya. Waktu ini tentatif disesuaikan dengan keadaan, tetapi saya pasti akan mengambil waktu pagi ya. Kenapa tidak malam sesuai dengan jam perkuliahan kalian? Kalau malam nanti waktu untuk mengkoreksinya itu menjadi berkurang, karena saya harus mendengarkan dengan teliti, dengan baik. Maka saya minta waktunya itu kita lakukan pagi ya. Ini tentatif saja, bisa jam 8 pagi atau jam 9 pagi, tapi mungkin perkiraan saya jam 8 pagi yang lebih akomodatif, sehingga mudah untuk saya saya cek dan saya beri untuk penilaian ya. Jadi bisa saja jam 8 atau bisa saja jam 9 di waktu jam UTS. Misalnya kalau di kelas Lab English for PR setiap hari Senin, maka jam 8 di hari Senin, jam 8 pagi ya, bukan jam 8 malam, jam 8 pagi di hari Senin waktu UTS ya. Kita UTS itu dimulai tanggal 3 Mei sampai dengan 8 Mei sesuai dengan kalender akademik ya. Maka pengerjaan itu masih ada waktu sekitar 2 minggu. Anda bisa mengerjakan dengan baik. Ingat, perhatikan baik-baik, ini adalah UTS, dilakukan dengan baik sehingga Anda bisa memberikan yang terbaik ya, karena membuat video dan lain-lain sebagainya ya. Sekali lagi bahwa mata kuliah kita tidak ada UTS dan UAS, hanya ada perubahan nama ya, perubahan nama menjadi Project 1 dan Project 2. Dan itu dikumpulkan jam 8 pagi. Tentatif waktunya di waktu UTS ya, sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Misalnya ada perkuliahan di hari Selasa, maka jam 8 pagi di hari Selasa sesuai dengan jadwal UTS ya. Selanjutnya, bagaimana cara pengerjaannya, prosedurnya? For the first time, please look at for my best. Jadi lihat dulu my best Anda di bagian sisi tugas ya. Bagian sisi tugas saya akan tuliskan Project 1, artinya itu adalah UTS. Ingat, Project 1 adalah UTS ya. Yang kedua, lihat dan ikuti petunjuk soal. Karena kenapa? Di dalam soal audio ada di dalam link yang berada di dalam soal, sehingga Anda tinggal mengunduhnya ya. Kecuali nanti kalau ada kendala, Anda bisa langsung konfirmasi ke saya jika audio tidak bisa diputar. Sekali lagi, unduh soal ya, lalu ikuti petunjuk soal. Nanti audio ada di dalam soal. Nanti soalnya ada link Google Drive. Anda tinggal mengklik dan mengunduh audio yang harus Anda dengarkan. Nah, dalam pembuatan jawaban, pengumpulan jawaban, Anda diharuskan untuk
membuat video menghindari adanya plagiarism, copy paste, maka video juga harus disertakan dengan jawaban Anda, ya. Jadi jawaban harus ditampilkan di dalam video sehingga saya pun bisa mendengarkan jawaban Anda dengan baik disertai dengan teks, ya, sesuai dengan jawaban Anda, dan wajah muka itu harus ditampilkan, itu wajib, ya. Disarankan tidak perlu ada background apapun, ya, untuk menghindari copyright. Sudah terjadi ada mahasiswa yang memasukkan background supaya terlihat keren videonya. Dari pihak YouTube itu menganggap sebagai plagiat, maka dikenai copyright, dikenai sanksi, videonya terhapus secara otomatis. Ya, masih mending dihapus, ya, daripada kena somasi. Maka hati-hati penggunaan audio background, ya. Kalau bisa Anda mau menggunakan background, dilihat apakah sudah ada lisensinya. Kenapa? Karena apalagi di Indonesia sudah ada undang-undang hak cipta, ya. Jangan sampai Anda tersangkut masalah hukum gara-gara mengumpulkan ujian serta dengan background. Digunakan saja cara aman, tidak usah menggunakan background. Yang penting ada dua elemen penting yang harus kalian ada dalam video Anda. Yang pertama harus ada jawaban Anda, ya, bisa versi subtitle atau Anda bisa tampilkan di sisi layar Anda, ya, jadi Anda tetap membaca dengan wajah Anda. Itu kreatif saja. Bagaimana teknisnya saya serahkan kepada Anda. Anda sudah besar juga. Mahasiswa pasti memiliki kreativitas, ya. Yang penting ada jawaban Anda, lalu ada juga wajah Anda, ya. Di YouTube itu ada namanya fitur subtitle. Kalau misalnya Anda mau membuat subtitlenya silahkan juga, tidak masalah. Atau kalau misalnya Anda tidak mau ribet, Anda tinggal tampilkan saja jawaban Anda beserta dengan wajah Anda ketika Anda baca jawaban Anda, ya. Itu yang harus kalian lakukan. Lah, nanti di dalam pengumpulan saya akan selalu berikan deadline, ya. Deadline-nya yaitu tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa pengumpulan itu dilaksanakan di jadwal UTS. Misalnya Anda hari Senin jadwalnya perkuliahan saya malam misalnya, tapi saya pasti akan memberikan waktu pengumpulan pagi. Kenapa pagi? Tadi sudah jelaskan alasannya supaya saya bisa lebih banyak waktu untuk mengoreksi jawaban Anda, ya. Karena jawabannya dibentuk video, maka saya harus mendengarkan dengan baik, ya. Jadi dilihat waktunya di dalam kolom tugas, jangan sampai Anda terlewat, ya. Itu bagaimana cara pengerjaannya, ya. Tadi sudah saya jelaskan secara detail. Yang selanjutnya, nah ini dia pertanyaan-pertanyaan umum yang biasa ada di dalam benak mahasiswa. Saya coba rangkum menjadi 7 pertanyaan. Yang pertama, Mister, kok tugas belum dinilai padahal sudah on time kumpul? Ya, tenang saja. Begini teman-teman, dalam bentuk penilaian workshop untuk mata kuliah di di lab, ya, karena namanya mata kuliah lab, sebenarnya mata kuliah listening itu mata kuliah praktek. Bentuknya workshop, penilaiannya berbentuk penjumlahan dari semua nilai, baik itu nilai absen. Saya sudah pernah bahas juga di awal perkuliahan, maka saya akan coba mengingatkan kembali kepada kalian. Ada nilai absen, ada nilai tugas, ada nilai project, ya. Saya mengatakan project. Kalau nilai project berarti tadi Anda sudah langsung berpikir mengenai UTS dan UAS, ya. Ada 3 komponen nilai, ya. Nilai absen, nilai tugas, dan nilai project. Dan nilai ini semua tidak boleh ada yang kosong. Maka walaupun misalnya belum selesai saya nilai, jangan khawatir, kalian pasti akan tetap ternilai tugasnya dan akan tetap dihargai secara mendetail, ya. Saya akan selalu melakukan check and recheck, ya. Jadi saya dengarkan pelan-pelan proses video Anda. Jadi saya tidak akan mungkin melalaikan, ya, sampai melalaikan tidak memberikan nilai. Kalaupun belum dinilai, jangan khawatir, pasti tugas Anda akan ternilai, ya. Jadi
Jangan berpikir bahwa aduh saya sudah kumpul on time kok belum dinilai sama Mr. Rangga ya. Jangan khawatir, pasti akan ada nilainya ya. Tinggal soal waktu saya harus mengulang kembali memutar video rekaman Anda karena bukan hanya cuma satu kelas, saya ada beberapa kelas dalam satu minggu. Jadi saya perlu mengulang dan mengulang kembali meyakinkan bahwa penilaian saya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Mister kok tidak diberi nilai padahal sudah kumpul? Ya ada dua hal di sini. Satu, diperhatikan ketika Anda mengumpulkan link YouTube-nya. Sebelum Anda kumpulkan, Anda coba klik lagi apakah sudah bisa di-play. Karena kadang-kala ketika diklik di dalam My Best-nya, saya coba klik punya Anda, ternyata kosong linknya, tidak bisa dibuka. Sehingga Anda tidak dapat nilai. Ya. Yang kedua, Mister saya sudah sesuai dengan link YouTube ya. Kenapa kok tidak bisa di play juga? Ya jangan sampai ketika di play diperhatikan apakah tadi tidak ada kesalahan, misalnya apa copyright ya. Kalau copyright itu otomatis akan kosong, di YouTube-nya akan terhapus. Maka harus hati-hati ketika mengumpulkan. Anda cek lagi apakah link yang Anda berikan kepada saya benar-benar link YouTube ya. Jangan sampai ada kejadian komplain ke saya, Mister kok ini saya diberikan notif tidak ada nilainya, kenapa? Ya lihat saja bahwa yang dikirim adalah link Google Drive ya. Google Drive-nya berbentuk Word begitu ya, tidak saya nilai karena yang saya minta adalah bentuk YouTube ya. Sekali lagi, UTS-nya atau saya bilang sebagai project 1, project 2 ya, nilai tugas-tugas semuanya diambil dari link YouTube ya. Tidak ada proses mengetik ya, karena kalau mengetik di dalam masa-masa pandemi begini saya tidak bisa tahu apakah kalian copy paste dari kawannya atau tidak ya. Sehingga dengan cara sini moga-moga bisa menekan plagiat ya. Nomor 3, Mister kalau komplain tugas gimana ya Mister? Ya kalau komplain tugas silakan saja, Anda bisa komplain dengan saya. Ingat kita punya WhatsApp group, jadi lakukan komplain, pertanyaan ya, ajukan pertanyaan, ajukan komplain, semua saya akan tanggapi dengan baik asal ada 3 syarat. Yang pertama adalah tolong jangan japri. Sekali lagi jangan japri, cukup gunakan WhatsApp group. Gunakan WhatsApp group kita sebagai media komunikasi antara saya dengan Anda, sehingga saya bisa mengetahui kendala belajar Anda. Ya, kenapa harus menggunakan WhatsApp group? Supaya semua informasi yang saya berikan terbuka adanya, tidak ada yang saya tutup-tutupi, pengajaran saya terbuka, semua bisa akses, semua bisa melihat, ya. Sehingga kalau misalnya ada informasi-informasi yang sebenarnya sama, yang teman Anda dapatkan perkendalanya, teman Anda bisa mengetahui, ya. Jadi menjadi informasi umum, informasi publik. Kalau via japri, jadinya kayak rahasia-rahasiaan. Saya tidak mau. Kita terbuka saja dalam proses belajar. Kalau ada kendala, silahkan dibicarakan di dalam grup. Yang kedua, lihat waktu. Karena kadang-kala mahasiswa dengan semangat ya, penuh semangat gitu, tidak tahu waktu. Jam 10 malam begitu WhatsApp dengan saya. Astaga, ini emang nggak bisa besok apa gitu ya. Atau melihat hari ya. Kalau misalnya day off, Sabtu Minggu, hari Tuhan ya, Anda japri saya, ya saya mohon maaf tidak akan respon Anda karena hari Tuhan biasa saya ibadah atau mengerjakan hal-hal lainnya. Tapi kalau Anda japri saya di waktu, WhatsApp grup saya di hari-hari atau di waktu-waktu jam-jam kerja, jam-jam belajar Anda, saya pasti dengan cepat akan merespon dengan baik ya. Tentunya dengan tata krama dan norma komunikasi yang beradab ya, jangan jangan tidak sopan juga ya. Saya menghargai Anda sebagai mahasiswa saya, sebagai rekan didik ya, saya mendidik Anda sebagai rekan ya, karena siapa tahu nanti setelah Anda lulus kita menjadi rekan, menjadi partner ya, maka saya menghargai Anda sebagaimana Anda sesuai dengan batas dan norma yang ada yang berlaku ya, sehingga tidak berlebihan juga, tidak saya kurang-kurangi juga tata krama itu ya. Sekali lagi tolong kalau memang mau japrilah hal-hal yang memang kira-kira itu
sangat sensitif. Tapi kalau tidak sensitif, diperkirakan bisa diberikan bisa diakses oleh semua orang, silahkan di di WA grup saja ya. Saya bukan melarang untuk menggunakan Japri, tapi saya mengharuskan kalian menggunakan WhatsApp grup, sehingga nanti WhatsApp grupnya bisa saya record, bisa saya jadikan sebagai bukti pengajaran bahwa dalam kelas saya ada dinamika, ada kendala, ada solusi yang saya berikan kepada mahasiswa saya. Jelas ya untuk bagian ini. Jadi saya berharap kalau Anda mau komplain, ada pertanyaan mengenai perkuliahan kita, jangan gunakan Japri, tapi gunakan WhatsApp group. Japri kalau misalnya hal-hal yang sudah sangat mendesak, Anda membutuhkan bantuan saya, ya secara pribadi saya boleh silahkan. Misalnya apa? Misalnya Anda, Mister saya kuota nggak ada nih, tolong saya dibantu kuota. Saya Japri silahkan. Kalau misalnya Anda malu untuk bicara, saya silahkan ngomong di dalam Japri, begitu ya. Saya akan berikan solusinya ya. Itu contohnya, misalnya hal-hal yang sangat sensitif dan sangat krusial dan sangat penting. Tapi kalau masih berhubungan dengan pengajaran yang masih bisa kita bicarakan secara terbuka, silahkan gunakan WhatsApp group. Ingat, gunakan WhatsApp group untuk komplain, pertanyaan, ataupun kendala yang kalian hadapi di dalam perkuliahan ya. Nomor 4, Mister perlu nggak notif sudah kumpul UTS atau kumpul project? Nggak perlu lah ya, nggak perlu. Selama kalian mengerjakan dengan sesuai dengan prosedur yang sudah saya berikan, tata cara yang sudah saya berikan, nggak perlu notif. Pasti langsung saya cek. Kenapa? Misalnya jam 8 nih, jam 8 saya berikan deadline ya, misalnya. Saya tuh sudah on time menunggu link-link mahasiswa masuk gitu ya, menunggu mahasiswa masuk. Pertama saya akan tonton dulu, untuk pertama saya review dulu, saya lihat-lihat lagi, lalu nanti saya akan balik lagi sampai 3 atau 4 kali saya mereview, saya mendengarkan ya. Karena kenapa? Karena ini kan tugas mahasiswa ya. Saya tidak mau mengurangi mengurangi usaha kalian ya. Jadi saya menghargai usaha kalian, maka saya ngecek dengan detail ya. Nomor 5, jadi nggak perlu notif ya. Nomor 4 jawabannya nggak perlu notif, karena sudah kumpul tugas juga atau projectnya juga sudah kumpul. Mister saya sudah kumpul project nih, nggak usah notif, apalagi sampai screenshot, nggak perlu ya. Kecuali kalau ada kendala, Anda langsung ngomong di WhatsApp group. Ingat, kalau ada kendala seperti itu nggak usah Japri. Ingat, nggak perlu Japri, cukup ngomong di WhatsApp group kalau ada kendala. Nanti kita akan selesaikan bersama-sama, memberikan solusi yang bisa membantu kalian dalam proses belajar. Ingat ya, tidak perlu Japri. Oke. Nomor 5. Misal cara hitung nilai akhir bagaimana? Ya tadi saya sudah sempat singgung ya. Kalau ini adalah bentuknya workshop, berarti ada nilai penambahan nilai tugas ya. Tugas itu adalah tugas 1 sampai dengan akhir, nanti akan dijumlah semuanya menjadi nilai total nilai tugas ya. Ditambah dengan total nilai absensi dari sisi kalian ya. Jadi kalian masuk itu kalian sudah dapat nilai. Ya, makanya saya berharap selama pandemi ini jangan ada yang malas untuk masuk aja. Karena masuk aja udah dapat nilai gitu ya. Jadi nilai absen, nilai tugas, dan nilai project. Nilai project itu UTS ataupun UAS. Jadi 3 nilai itu dikumpulkan menjadi sebuah nilai akhir. Dan nanti saya tidak akan menutup-nutupi prosesnya ya. Nanti saya akan sharing mengenai total nilai kalian, sehingga tidak perlu ada yang komplain soal nilai ketika ujian selesai. Ya, ingat, tidak perlu komplain ketika nanti sudah selesai nilainya ada. Karena sebelumnya saya akan sharing kepada Anda proses pengambilan nilainya bagaimana, dan nilai itu sudah ada di dalam MyBest ya. Jadi langsung kalian bisa melihat nilai tersebut ya. Nomor 6. Mister saya telat, masih bisa kumpul tugas dan project? Enggak ya. Mister saya telat, masih bisa kumpul tugas dan project? Enggak jawabannya. Ya enggak lah. Kenapa? Sudah punya waktu panjang. Misal untuk project 1 itu dikumpulkan UAS tanggal 3, berarti masih ada waktu panjang untuk membuat.
Tugas juga begitu. Tugas saya tidak pernah memberikan hari ini saya berikan tugas kepada Anda, besok atau lusa harus kumpul. Enggak, 1 minggu. 1 minggu itu adalah waktu panjang di mana Anda bisa memperdalam materi, ya, karena kan biasanya kalau saya berikan audio berarti kan Anda harus perdalam gitu ya, Anda explore lagi, Anda latih kembali, fungsinya itu. Jadi perkuliahan kita ini adalah perkuliahan e-learning, jadi dimaksudkan adalah mahasiswa itu bisa belajar mandiri di rumah. Dosen sebagai fasilitator Anda, jika ada kendala atau saya akan melakukan mereview di mana kesalahan-kesalahan yang ada. Sehingga harapannya Anda bisa mandiri untuk belajar listening di rumah. Maka saya berikan waktu pasti tidak pendek ya, panjang waktunya. Kalau misalnya ada kendala dan macam-macam, misal 1 hari nih ada kendala, bisa 2 hari, bisa 3 hari Anda bisa kerjakan. Jadi begini teman-teman mahasiswaku yang tercinta, mahasiswa yang yang memiliki niat dan motivasi belajar, dia tidak akan mencari alasan. Ya, ingat sekali lagi ya, mahasiswa yang memiliki motivasi dan niat belajar yang kuat tidak akan mencari alasan ketika menghadapi sebuah obstacle atau penghalang. Tetapi mahasiswa yang motivasinya belajarnya ya tidak kuat ya, apapun bisa jadi masalah, bisa menjadi permasalahan, bisa jadi alasan ya. Karena alasan itu bisa dicari 1000 cara, 1000 alasan bisa Anda buat, tetapi satu solusi itu menjadi sulit kalau tidak ada motivasi belajar. Maka walaupun waktunya 2 minggu, tapi kalau tidak ada motivasi belajar, pasti ada aja kendalanya. Mister, saya kendalanya jaringan. Oh ya, 2 minggu loh waktunya. Jadi saya tidak akan mentolerir adanya keterlambatan. Bagi saya, disiplin is on time and on the right place. So please, be on time. Ya, jadi nomor 6, boleh nggak terlambat? Nggak boleh. Nomor 7, Mister, boleh nggak diberi background dan kreatif lain? Iya, perhatikan ya, saya tidak mengatakan tidak boleh. Selama tidak kena copyright dan tidak bermasalah untuk video Anda. Tidak bermasalah untuk video Anda, bagaimana maksudnya? Misal, backsound-nya lebih kuat, lebih besar volumenya daripada jawaban Anda. Itu juga nggak akan bisa membantu saya untuk mendengarkan jawaban Anda, karena yang saya utamakan adalah Anda menjawab pertanyaan yang saya berikan kepada Anda via video, ya, dan Anda buat jawaban tersebut sejelas mungkin. Bukan diberi background begitu ya, harus ada kembang-kembangnya muncul begitu, pernik-perniknya, gambarnya berubah begitu, terus ada animasinya. Boleh-boleh saja asal tidak mengganggu yang esensi dari tugas ataupun project yang saya berikan kepada Anda. Ingat ya, jangan sampai kena copyright. Karena kemarin minggu kemarin saya menemukan ada mahasiswa yang kena copyright, katanya cuma 10 detik. Kenapa ya Mister, kalau saya cuma 10 detik nih kasih backsound doang? Iya, kalau di dalam dunia digital, mau Anda pakai cuma 1 detik pun, kalau itu ada hak ciptanya, ya Anda bisa kena copyright. Maka hati-hati dalam penggunaan backsound atau gambar-gambar yang lainnya ya. Sehingga cukup saja Anda ikuti pedoman yang saya berikan, ya. Bukan, saya tidak mengatakan tidak boleh, boleh saja boleh, yang penting jangan sampai mengganggu Anda menjawab, ya. Dan perhatikan tolong noise-nya yang ada di sekitaran ruangan Anda tolong dikurangi ya. Kalau misalnya tidak bisa dihindari, tolong dikurangi, jangan sampai noise-nya itu mengganggu saya untuk mendengarkan jawaban Anda. Itu pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya muncul ya ketika menghadapi UTS workshop ini ya. Sekali lagi saya ngomongnya bukan UTS, sebenarnya harusnya project ya. Jadi di dalam perkuliahan workshop tidak ada UTS, yang ada hanya project 1 dan project 2, namanya saja yang diganti ya. Itu saja dari saya. Nah, untuk hari ini saya akan berikan video ini sebagai tutorial Anda. Nanti
link soal, dan soal sudah ada di tugas. Jadi ada tugas dan ada tugas latihan seperti biasa ya. Yang tugas latihan seperti biasa waktu cuma seminggu. Yang tugas untuk project 1 dan project 2 itu sampai dengan UTS berlangsung. Ingat, lihat tanggalnya, jangan sampai terlambat karena nomor 6 tidak boleh terlambat. Gitu dari saya, dari Mister. Terima kasih dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. See ya for next video. Bye-bye.